Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Zara. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A dengan NIM 12120300023. Di sini saya akan mereview materi tentang peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Nah, yang pertama yaitu dinasti atau kerajaan Turki Utsmani yang berdiri di Turki pada abad ke-13 sampai 19 atau pada tahun 1299 Masehi hingga 1924 Masehi. Nah, Turki Utsmani ini merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki peranan penting dalam peradaban Islam. Wilayah Islamnya itu mencangkup Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, kejayaannya itu pada masa Sultan Muhammad II, yaitu pada tahun 1451 hingga 1484 Masehi, yang diberi gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk karena dia telah menaklukkan Bizantium dan Konstantinopel. Nah, penaklukan ini sudah direncanakan oleh Sultan Bayazid. Lalu kejayaannya juga diraih oleh anaknya Sultan Salim I pada tahun 1512 hingga 1520 Masehi dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun pada tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Nah, kemundurannya itu terjadi sepeninggal Sultan Sulaiman pada tahun 1566 Masehi karena di situ terjadi krisis suksesi. Nah, lalu wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang luas juga menjadi administrasinya itu rumit untuk disempurnakan. Jadi dalam sistem administrasinya itu tidak sempurna. Terus karena wilayah Turki Utsmani itu sudah besar tapi ingin memperluas wilayah lagi. Nah, lalu Turki Utsmani itu ikut dengan Jerman dalam Perang Dunia I. Nah, akan tetapi di situ yang menang Austria bukan Jerman, dan konsekuensi dari kekalahan Perang Dunia I itu dengan memberikan wilayah kekuasaannya. Nah, akan tetapi di sini Turki Utsmani itu tidak ingin memberikan kekuasaannya. Jadi pada saat itu Mustafa menghilangkan Turki Utsmani dan mendirikan Republik Turki. Nah, di sini juga Mustafa mendapat gelar sebagai penghancur Turki Utsmani dan pendiri Republik Turki. Nah, lalu yang kedua itu ada dinasti Safawi yang berada di Persia. Pada tahun berdirinya itu pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Dinasti Safawi ini merupakan gerakan tarekat yang berada di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, yaitu Iran. Nah, tarekatnya itu tarekat Safawiyah. Nama Safawiyahnya itu diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Lalu kemajuannya itu terjadi pada abad ke-16 dan 17 di tangan Ismail pada tahun 1501 hingga 1524 Masehi dan Sultan Syah Abbas I pada tahun 1558 hingga 1622 Masehi. Yaitu kemajuannya memperluas wilayah kota Isfahan atau menjadi kota yang indah karena di sana dibangun pembangunan yang besar seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, taman-taman wisata. Nah, kemunduran dinasti Safawi ini faktornya juga eksternal karena konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Lalu yang kedua, lemahnya sultan-sultan yang berdiri sebagai pemimpinnya. Lalu faktor internalnya itu terjadi perebutan kekuasaan di kalangan istana karena tidak didukung oleh tentara yang kuat. Jadi pada Sultan Abbas itu pasukan Gulam tidak mempunyai semangat perang yang tinggi, akhirnya gampang untuk dihancurkan. Nah, dinasti Safawi ini lalu ada dinasti Qajar. Nah, sudah ada dinasti Qajar itu ada dinasti Pahlavi. Dinasti Pahlavi ini dimanfaatkan oleh Amerika. Nah, sudah dinasti Pahlavi itu ada Republik Islam Irak yang bermazhab Syiah. Karena
dinasti Pahlavi ini diusir dari Irak, maka dilindungi oleh Amerika. Lalu yang ketiga ada dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini berada di India pada tahun berdirinya itu 1526 hingga 1858 Masehi. Dinasti Mughal ini berkuasa pada abad 16 hingga 19. Nah, didirikannya itu oleh Jahiruddin Babur, cucu Timur Lenk yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Daulah Mughal yang paling muda yaitu Daulah Mughal ini merupakan daulah yang paling muda di antara Turki Utsmani dan Safawi. Nah, kemajuannya itu kemenangan yang dicapai oleh Babur merupakan ancaman bagi para raja Hindu. Jadi, kemenangan dalam peperangan itu merupakan sebuah kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mughal. Terus kemajuannya juga adanya Masjid Taj Mahal yang didirikan oleh Shah Jahan untuk mengenang istrinya karena sudah melahirkan anaknya dan dia meninggal. Lalu kemajuan di bidang politiknya itu walaupun mengalami banyak peperangan, akan tetapi sistem politiknya itu terus berjalan karena dinasti Mughal ini menganut sistem militeristik untuk mempertahankan wilayahnya. Lalu dalam ekonominya itu ada pertanian, menerapkan sistem perhubungan pertanian. Lalu selain ada kemajuannya, pasti juga ada kemundurannya. Nah, kemundurannya itu dikarenakan penguasa terakhir dinasti Mughal, Bahadur Shah II atau Abu Zafar Sirajuddin Muhammad, diusir oleh Inggris dari istana pada tahun 1858. Akan tetapi tanda-tanda kemunduran ini sudah ada sejak Sultan Aurangzeb tutup usia. Sultan ini lemah dan abai terhadap pemerintahan. Gaya hidupnya juga mewah, membuat anggaran kerajaan menyusut. Nah, terus di dinasti Mughal ini ada Din Ilahi, sebuah agama sinkretis yang dibuat oleh Kaisar Mughal Akbar. Agama tersebut menggabungkan unsur-unsur terbaik dari Islam, Hindu, lalu ada juga Kristen, Jainisme, Zoroastrianisme. Nah, disebut 3 kerajaan besar ini berarti umat Islam itu masih mempunyai otoritas pemerintahan karena negara-negara lain itu sudah dikuasai oleh penjajah. Nah, mungkin itu saja review materi peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.